Serial Keras Sakti tentu tak asing lagi bagi penonton TV era 90-an. Kisah perjalanan ke barat mencari kitab suci menjadi tontonan yang selalu dinanti-nanti. Meski kisahnya sudah rampung, banyak yang belum tahu kebenarannya kemana perjalanan Tong Sangcong dan Sung Gokong itu berakhir. Tong Sangcong hidup di zaman dinasti Tong, yaitu 618 sampai 907 Masehi, atau setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu 570 sampai 633 Masehi. Tong Sangcong adalah seorang Muslim atau Islam, bukan penganut Buddha atau Nabi Gautama seperti anggapan sebagian orang. Minimal ada 3 alasan yang menguatkan argumen bahwa beliau adalah seorang Muslim yang sangat taat lagi soleh, sehingga telah bersusah payah selama 17 tahun mengembara untuk menjemput kitab suci di barat setelah mendengar berita dari para pedagang di jalur sutra atau jalur perdagangan sutra yang telah berlangsung sebelum Masehi. Kitab tersebut telah turun di barat, yaitu kitab terakhir atau kitab penyempurna, kitab suci. Alasan yang pertama yaitu wilayah barat atau Setien itu Arab, sedangkan India, Tientok itu selatan, dan perjalanan 17 tahun mencari kitab suci itu dari timur, yaitu provinsi Zhejiang, ke barat lewat tali Mukpenti, yaitu Xinjiang di wilayah barat dataran Cina. Perjalanan ini dilakukan setelah pemuda alim tersebut mendapatkan kabar berita dari para pedagang lintas benua atau para pedagang jalur sutra membawa berita bahwa di barat telah atau baru turun kitab suci. Maka berangkatlah beliau dari tanah kelahirannya melalui jalur sutra yang banyak dihuni oleh pedagang-pedagang Muslim. Provinsi Zhejiang atau Cina bagian timur menuju barat atau tanah Arab. Lewat Gangsu, lalu ke Xinjiang. Di situ ada Fokensang atau Flaming Mountain, yaitu gunung berapi bagian barat Cina. Yang kita ketahui bersama bahwa 99,99% penduduk provinsi Xinjiang sekarang beragama Islam. Kemudian alasan yang kedua, jarak Tong Sangcong abad ke-7 Masehi dan Buddha Siddhartha Gautama 5 abad sebelum Masehi, yaitu keduanya berselisih kurang lebih 1200 tahun. Jadi tidak bisa kitab-kitab Hindu dikatakan baru lagi, sebab sudah lebih dari 1000 tahun. Kemudian alasan yang ketiga, ajaran Buddha Gautama sudah masuk ke dataran Cina sebelum Tatmo Sochu atau Bodhidharma yang juga dari India. Bukti Tatmo Sochu ada di kuil Solin Gunung Xiongsan, Provinsi Henan. Berarti jalur Cina-India sudah ada sebelum perjalanan Tong, yaitu dari arah selatan negeri Cina. Jadi untuk apa memutar begitu jauh lewat utara baru ke selatan, sedangkan alat transportasi dahulu hanyalah unta, kuda, atau keledai. Pada masa itu, yaitu abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, di India mayoritas menganut agama Hindu, sedangkan agama Buddha mengalami kemunduran abad ke-3 Masehi akibat 2 hal, yaitu yang pertama, wafatnya Raja Asoka, yaitu 232 sebelum Masehi, sehingga tidak ada raja yang mau melindungi dan mengembangkan agama Buddha di India. Yang kedua, karena agama Hindu berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahannya sehingga pengikutnya bertambah banyak. Kemudian sekarang kita lihat hubungan Tong Sangcong yang diutus ke barat dengan kedatangan utusan Khalifah Utsman. Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yixilanjiao atau Yixilanjibao yang berarti agama yang murni. Masyarakat Tiongkok menyebut Mekah sebagai tempat kelahiran Mahyau
atau Buddha Mahyawu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebutan di Barat atau Barat Besar. Hal inilah yang mendorong Kaisar Dinasti Tang untuk mengutus duta atau utusan Tong Samcong untuk belajar atau mengambil kitab suci Al-Quran yang baru turun di Barat atau di tanah Arab. Sejarah mencatat, Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 905 Masehi, yang dibawa oleh salah seorang panglima muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Chen Yuan dalam karyanya A Brief Study of the Introduction of Islam to China, masuknya Islam ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau sekitar 651 Masehi, yaitu masa setelah Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat. Ketika itu, Cina diperintah oleh Kaisar Yonghui. Ada pula yang menyebutnya nama Yung Wei, penerus dari Kaisar Tang Li Shimin. Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas lagi oleh Ibrahim Teng Yingma di dalam bukunya Muslim in China atau Perkembangan Islam di Tiongkok. Buku ini secara lengkap mengupas sejarah perkembangan Islam di Cina sejak awal masuk hingga tahun 1980-an. Utusan Khalifah Utsman diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dan dinasti Tang. Kaisar Yonghui menghargai ajaran Islam dan menganggap ajaran Islam punya kesamaan dengan ajaran Konfusianisme atau Buddha. Untuk menunjukkan kekagumannya terhadap Islam, Kaisar mengizinkan berdirinya masjid pertama di Chang'an atau Kanton. Masjid itu bernama Huaisheng atau Masjid Memorial. Menurut versi Ibrahim Tin Yinma, masjid itu diberi nama Kuang Tasi yang berarti menara cemerlang dan dibangun oleh Yusuf. Sedangkan masjid lainnya yang dibangun di sini adalah Celingsi yang berarti masjid dengan tanduk satu. Kedua masjid itu masih tetap berdiri hingga saat ini setelah 14 abad lamanya. Ketika dinasti Tang berkuasa, Cina telah mencapai masa keemasan sehingga dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal masyarakat Tiongkok. Di dalam kitab sejarah Cina yang berjudul Ciu Tang Su, diceritakan Cina pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Tasi atau Arab. Orang-orang Tasi ini merupakan duta dari Tani Moni atau Amirul Mukminin, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Sementara itu, Buya Hamka di dalam buku Sejarah Umat Islam menulis pada tahun 674 sampai 675 Masehi, Cina kedatangan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau dinasti Umayyah. Bahkan disebutkan setelah kunjungan ke negeri Cina, Muawiyah melakukan observasi di tanah Jawa, yaitu dengan mendatangi kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan, diperoleh informasi pada masa dinasti Umayyah ada 17 juta muslim datang ke Cina. Sementara di masa dinasti Abbasiyah dikirim sebanyak 18 juta. Sebenarnya Biksu Tang adalah tokoh yang benar-benar hidup di zaman dinasti Tang, dan memang Kaisar Tang menugaskan Biksu Tang mengambil langsung kitab suci ke barat, sebutan untuk daerah India atau Timur Tengah. Tujuannya agar pengajaran agama Buddha yang ada di Cina dapat disesuaikan dengan bangsa Cina, karena sebagian unsur-unsur India atau agama Buddha asli tidak bisa diterima di bangsa Cina. Yang kedua adalah pengajaran agama Buddha haruslah dilakukan oleh orang-orang Cina sendiri, supaya unsur-unsur India yang ada di agama Buddha tidak merusak kebudayaan asli Han di zaman Kaisar Li Xingming. Agama Islam juga mulai berkembang di Cina. Kaisar Li Xingming sangat dekat dengan agama-agama
tidak seperti kaisar Cina yang lain. Sebenarnya jauh sebelum dinasti Tang memerintah, di zaman dinasti Han Timur, agama Buddha sudah menyebar di Cina. Makanya, agama Buddha yang sekarang ini di Cina sangat kental nuansa Cinanya dibandingkan India. Sampai-sampai orang tidak tahu sejarah agama Buddha, menganggap bahwa agama Buddha itu dari Cina. Dan Kaisar Li Xingming juga mengizinkan biksu-biksu Shaolin minum arak sebagai kekhususan. Ada yang harus kita cermati, kenapa perjalanan biksu Tang ke barat harus menempuh rute Xi'an, Gansu, Xinjiang, Kyrgyzstan, Afghanistan, baru masuk Nepal dan India, melalui Pakistan. Kenapa tidak mengambil rute Xi'an, Qinghai, Tibet, Nepal, kemudian India? Sebutan orang-orang Cina untuk kata-kata barat bisa berarti India, bisa berarti Timur Tengah, atau dalam bahasa Kaisar Ming, Barat Besar untuk Jazirah Arab. Sedangkan tokoh-tokoh Sun Wukong, Xu Beiji, dan Saseng adalah tokoh rekaan yang menggambarkan watak manusia, yakni pemarah, nafsu, dan bodoh atau lugu. Ajaran-ajaran Buddha dalam novel Xiaoji hanya disampaikan sekilas-sekilas, tetapi di situ digambarkan karena agama Buddha yang penuh gaya bahasa filsafat, maka murid-murid Tong Samsong, kebanyakan murid-murid Tong Samsong tidak bisa mencerna ajaran-ajaran Buddha. Sampai akhir perjalanan, Sun Gokong pun tetap pemarah, walau sudah menjadi dewa. Pat Kai tetap hidung belang, dan Saseng tetap bodoh dan lugu. Hal ini sekaligus kritikan penulis sendiri terhadap agama Buddha, bahwa nafsu tersebut tidak bisa dihilangkan, tetapi lewat agama itulah fungsinya sebagai rem. Sedangkan agama Islam lebih kepada pengendalian diri, bukan menghilangkan nafsu yang ada pada diri kita.